Assalamualaikum. Sekarang kelas ibu kan ya? Oke. Oke, sebentar ya. Baik, ibu buka ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada sehat ya semuanya. Oke, mungkin sekarang boleh disiapin dulu ya alat tulisnya. Terus boleh dirapihin dulu mejanya. Kalau ada sampah boleh diambil ya. Oke, udah pada siap semuanya? Kita berdoa dulu ya. Siapa KM-nya? Enggak, biar rame aja nanti. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih ya Fahri. Oke, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, boleh ya di-scan dulu absennya. Kalau yang susah scan, udah ibu kirim link absennya di grup kelas ya. Boleh diisi dulu. Sudah? Di situ ada bukti ini ya, bukti kehadirannya itu kalian boleh selfie ya. Oke. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait siklus akuntansi. Ada yang masih ingat gak siklus akuntansi itu mulai dari apa sampai apa? Siklus akuntansi. Boleh Fahri. Ya Bu, jadi siklus akuntansi itu dimulai dari identifikasi dulu, terus nanti ada ke pencatatan jurnal umum, ke buku besar, ke neraca, ke penyesuaian, neraca saldo sama penyesuaian, terus ada laporan laba rugi, terus ada neraca, terus ada perubahan ekuitas dulu, terus ada neraca, terus ada arus kas dan juga jurnal penutup dan jurnal pembalik gitu Ibu. Tepuk tangan dulu ya. Fahri bener ya. Keren banget Fahri. Oke, karena ibu rasa semuanya juga sudah mengerti ya terkait siklus akuntansi ini, makanya hari ini kita lanjut kepada materi baru, yaitu terkait kas kecil. Nah, kenapa sih Bu kita harus mempelajari terkait kas kecil ini? Karena di perusahaan itu tidak hanya mempunyai kas di bank saja, tetapi mempunyai kas kecil juga, yang mana biasanya digunakan oleh perusahaan untuk keperluan sehari-hari. Oke, di sini ada yang mau jadi akuntan? Oke, banyak juga ya. Ada yang mau jadi guru? Sedikit ya. Nah, baik jadi akuntan atau jadi guru, kalian tuh harus bisa mengerti terkait pencatatan terkait kas kecil ini. Oke, nah untuk materi kas kecil ini kita bagi jadi 2 pertemuan. Nah di pertemuan pertama itu kita akan bahas dulu terkait teorinya. Dan untuk pertemuan kedua kita akan praktik terkait pencatatannya. Untuk tujuan pembelajaran di pertemuan pertama ini ada 3. Yang pertama, kalian itu mampu untuk mendeskripsikan kembali terkait pengertian dan fungsi dari kas kecil. Lalu peserta didik mampu untuk menjelaskan terkait sistem pencatatan dana kas kecil. Dan yang terakhir, peserta didik mampu untuk menganalisis pembentukan, pengeluaran, serta pengisian kembali dana kas kecil. Untuk di pertemuan pertama ini, materi yang akan Ibu sampaikan itu ada 4. Yang pertama terkait pengertian dan fungsi dari dana kas kecil, lalu prosedur pengelolaan dana kas kecil, selanjutnya bentuk buku kas kecil, dan yang terakhir ada metode pencatatan dana kas kecil. Udah pada siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah memerintahkan kepada kalian untuk mempelajari dulu terkait kas kecil ini. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Pertama, benar atau salah kas kecil digunakan untuk keperluan yang nominalnya kecil? Tuh, oke. Kalian benar ya jawabannya. Sekarang yang kedua, benar atau salah kas kecil itu sama dengan kas di bank?
Oh, keren semua ya, udah pada tahu. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, karena udah pada paham, kita lanjut aja ya. Berarti pasti udah bisa jawab ini nih. Jadi kas kecil tuh apa sih? Ada yang mau coba jawab? Permata dulu tadi. Kas kecil itu adalah kas, bisa disebut juga kas di tangan, di mana kasnya dikeluarkan ketika ada pengeluaran-pengeluaran kecil yang dibutuhkan oleh karyawan, misalkan ketika ingin membeli ATK atau lain sebagainya seperti itu, Ibu. Beri tepuk tangan dulu buat Permata. Betul ya jawabannya. Jadi kas kecil itu adalah uang kas yang disediakan oleh perusahaan untuk keperluan yang nominalnya itu kecil. Nah, dana kas kecil ini biasanya disimpan pada satu wadah. Nah, itu tuh disebut dengan peti kas atau disebut juga dengan cash box. Lalu pemegang dana kas kecil itu disebut dengan kasir. Tapi kasirnya beda sama kasir Indomaret atau Alfamaret ya. Awas ketuker. Nah, di sini ada terkait fungsi dana kas kecil. Ada yang mau bantu coba buat bacain? Siapa? Silmi. Di sini fungsi dana kas kecil ada 3. Yang pertama, mempercepat aktivitas yang menggunakan dana secara mendadak. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Dan yang ketiga, menangani masalah perlengkapan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Terima kasih ya Silmi. Nah, di sini Ibu bakal jelasin nih terkait fungsinya ini. Jadi seperti yang tadi sudah disinggung oleh Permata bahwa kas kecil ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk membeli perlengkapan yang mana sifatnya itu mendadak dan nominalnya itu kecil. Karena kalau misalnya untuk membeli ATK itu harus menggunakan cek, itu tuh untuk prosedurnya ribet gitu ya. Mereka harus ke bank dulu, lalu nanti baru dicairkan. Selanjutnya di sini ada prosedur pengelolaan dana kas kecil. Nah, ini tuh dibagi jadi 3. Pertama, mulai dari pembentukan, lalu pengeluaran, serta pengisian kembali. Nah, untuk pembentukan ini, pertama perusahaan akan melakukan taksiran terlebih dahulu terkait besaran dari kebutuhan yang akan digunakan oleh perusahaan dalam 1 bulan. Setelah itu, perusahaan akan memberikan terkait rencana kebutuhan tersebut kepada bendahara. Setelah itu, bendahara akan memberikan cek kepada kasir untuk mencairkan uangnya tersebut. Nah, untuk pengeluaran ini, kasir di sini berwenang untuk mengelola kas kecilnya. Nah, akan tetapi dari kasir ini harus harus mempunyai dokumen-dokumen atas pengeluaran yang telah terjadi. Yang pertama yaitu terkait pengajuan pemakaian kas kecil. Nah, ini tuh adalah format yang digunakan oleh bagian dari perusahaan yang akan mengajukan kepada kasir. Lalu bukti pengeluaran ini biasanya kita sebut dengan voucher kas. Ya, betul. Nah, yang terakhir dokumen pendukung itu adalah dokumen yang diperoleh dari toko dari luar gitu ya. Kalau misalnya beli ATK berarti notanya ini diperoleh dari toko ATK. Lalu untuk pengisian kembali ini, kasir akan melakukannya dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait transaksi yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk kas kecil ini Ibu ibaratkan untuk kehidupan sehari-hari itu seperti uang jajan. Di sini siapa yang uang jajannya dapat per bulan atau per semester atau per tahun? Pada dapat berapa rata-rata? Oh, 7.500.000. Nah, uang yang dikasih sama orang tua Rita ke Rita itu merupakan uang kas kecil. Nah, di sini Rita berperan sebagai kasir. Sebagai kasir ya. Jangan keliru ya, Fahri. Sebagai kasir karena Rita berwenang untuk mengelola kas kecilnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk buku kas kecil, tapi di pertemuan ini Ibu tidak akan menjelaskannya lebih dalam. Kita akan bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Ibu cuma mau menjelaskan kalau di sini tuh ada 2 hal yang identik, yaitu ada kolom pengisian dan pengeluaran. Kalau kolom pengisian berarti kas kecil kita ya, kalau pengeluaran ya, pada lemes. Bentar lagi pulang setelah kelas ini ya.
Oke, selanjutnya yaitu di sini terkait pencatatan dana kas kecil. Di situ ada dua metode, kita bahas dulu yang metode dana tetap atau disebut juga dengan impress fund system. Nah, jika menggunakan dana tetap ini, perusahaan akan memiliki nominal dari kas kecilnya itu tetap, jadi tidak akan berubah karena besarnya pengeluaran dan pengisian kembali itu sama. Lalu, jika terjadi pengeluaran, kasir itu tidak akan melakukan pencatatan, akan tetapi tetap saja harus mempunyai catatan tersebut karena ditakutkannya terdapat kekeliruan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh jurnalnya. Seperti yang sudah Ibu bilang, kalau misalnya terjadi pengeluaran, kasir tidak akan melakukan pencatatan, tetapi kasir akan melakukan pencatatan pada saat terjadi pengisian kembali. Nah, pada saat terjadi pengisian kembali juga, yang dikreditnya itu adalah kas di bank, bukan kas kecil. Kenapa? Karena kas kecilnya itu dianggap tetap nominalnya, jadi tidak akan berubah-ubah. Kecuali jika terjadi pengurangan dana kas kecil dan terjadi penambahan dana kas kecil. Selanjutnya adalah metode fluktuasi atau fluctuation fund system. Nah, pada metode ini kasir itu akan melakukan pencatatan. Lalu terkait nominal kas kecilnya juga akan mengalami perubahan. Jadi di sini tuh berbeda ya dengan yang dana tetap. Dan jika terjadi pengisian kembali itu nominalnya tidak harus sama dengan nominal pengeluarannya. Bisa kita lihat di contoh jurnalnya di sini, kalau misalnya terjadi pengeluaran, kasir akan langsung mencatatnya dan langsung berpengaruh kepada kas kecil. Tetapi jika pada saat terjadi pengisian kembali itu langsung juga mempengaruhi kas kecil, jadi kas kecilnya langsung bertambah dan yang berkurangnya itu adalah kas di bank. Oke, udah pada paham ya? Sekarang saatnya kalian diskusi. Ibu bagi jadi 6 kelompok ya. Bentar ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya, berempat. Ini kelompok 4. Jangan dulu ditulis ya. Jangan dulu ditulis. 4. Ini kelompok 5 ya. Segini 5. Ini kelompok 6 nih, banyakan. Oke. Di sini kan di kolomnya itu, boleh dengerin dulu ya anak-anak. Di kolomnya itu kan ada 2 ya, ada metode dana tetap dan fluktuasi. Kalian coba kerjakan dengan menggunakan 2 metode tersebut, tapi kerjakannya itu yang tanggal 9, tanggal 21 sama tanggal 31. Untuk kelompok yang paling cepat nanti akan mengerjakan di sini dan akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Oke, kita mulai ya. Boleh dikerjakan. Oh iya, lupa, maaf. Boleh. Ayo kelompok 6 bisa. Boleh tuh. Kan ini metode dana tetap. Kalau dana tetap itu tidak dilakukan penjurnalan. Jadi di sini tidak di jurnal aja tulis. Tidak di jurnal. Terus yang fluktuasi itu di jurnal. Jadi jurnalnya gimana? Kan itu membeli ATK. Berarti perlengkapan sama kas kecil. Ya. Kelompok ini bisa. Ya. 92131. Ya. Kelompok ini bisa. Oke. Ini pulpen. Oh. Kelompok ini bisa. Oke. Gak apa-apa. Ayo yang paling cepat nanti boleh tulis di depan ya. Nanti dapat poin tambahan dari Ibu. Sini ke depan, coba. Siapa yang paling cepat? Oh, oke, bentar ya. Coba, kalau enggak kalian berdua tulis. Misal yang kelompok 4 yang dana tetap, ini yang fluktuasi, boleh ya? Kelompok yang lainnya pada bisa? Nggak bisa?
Oh, gak ada pulpen. Aduh. Kelompok ini bisa. Oh, bisa. Oke. Kelompok ini bisa. Alhamdulillah. Gimana, udah beres? Enggak, Ibu, tunggu sebentar lagi. Oh iya. Angka kecil pada Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu masih itu. Mana nih? Ini. Oke. Pada susah gak tadi ngerjainnya? Oh, bisa. Oke, alhamdulillah. Berarti yang kelompok itu cuma nggak ada pulpen aja ya, tapi bisa ya? Bisa, oke, bagus. Gak apa-apa, gak apa-apa. Emang enggak, ya. Oke, terima kasih ya buat kelompok 1 dan kelompok 4. Buat kelompok lainnya, coba dilihat sama nggak jawabannya? Sama? Oke, coba kita cek ya. Benar atau enggak jawabannya? Oke, betul ya. Cuma ada yang beda ini, beda akunnya aja. Oke, tapi keseluruhan oke, betul ya. Oke, kita bisa simpulkan kalau misalnya terjadi dana tetap itu jika ada pengeluaran di jurnal atau tidak? Tidak. Kalau fluktuasi di jurnal tidak? Ya. Dan kalau misalnya menggunakan dana tetap pada saat pengisian kembali itu di jurnalnya terkait pengeluarannya ya, jangan sampai keliru. Karena dirasakan sudah pada paham ya untuk yang tadi itu, sekarang kita saatnya kuis. Boleh di scan ya, sebentar. Untuk kuisnya itu Ibu harap pakai nama asli ya, jangan pakai nama samaran. Kalau mau ada nama tambahan, boleh misalnya Permata Cantik, itu boleh. Bisa join ya. Hermiwan enggak join. Ini masih ada ya yang 2 push. Apa itu? Oh, kalau ini. Oh, oke. Udah? Rita udah? Oke. Oke, kita mulai ya. Yang belum join boleh mengikuti aja. Ayo. Yang nanti dapat juara 1, 2, 3 dapat poin tambahan dari Ibu ya. Ayo, ini AML. Terus Risma, Permata itu balapan ya. Boleh. Ayo. Awas ketukar ya terkait jurnalnya. Fahri bisa? Oke. Oh iya. Ayo, ini antara Risma sama Permata. Susul-susulan. Yang tadi kelompok 4 sama 1 ya. Rita pilih peti mati. Oh, oke. Takutnya Rita pilihnya peti mati. Ayo Permata kesusul. Oh iya, naik lagi. Udah ya? Pada udah? Oke. Fahri gak boleh ngomong kasar ya.
Oke, di sini pemenangnya ada yang pertama Risma, tepuk tangan dulu. Terus ada itu Aisyah ya. Oke. Selanjutnya ada Permata Nurul. Keren banget. Ini tadi ya dari kelompok yang tadi ke depan juga ya, berarti pada pintar-pintar. Oh iya. Ini buat KKM-nya 65, buat yang di bawah itu nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas lagi ya terkait materi ini karena berarti masih banyak yang belum mengerti gitu. Terus buat yang sudah paham boleh ya nanti kalian belajar lebih lanjut terkait pencatatannya. Sebentar. Oke, buat nanti, buat bahan belajar kalian, Ibu bakal kirim di Google Classroom terkait contoh untuk pencatatannya ya. Boleh kalian coba nanti di rumah juga. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba terkait jurnal yang menggunakan kas kecil ini seperti tadi ya contohnya. Oke, untuk pertemuan hari ini ada yang mau coba memberi kesimpulan? Oke. Kas kecil digunakan untuk pengeluaran yang relatif kecil. Prosedurnya itu dimulai dari pembentukan, pengeluaran, kemudian pengisian kembali, dan yang pemegangnya disebut dengan kasir. Tepuk tangan dulu buat Risma. Terima kasih ya Risma sudah membantu Ibu. Oke, untuk pertemuan hari ini apakah mudah dipahami? Mudah. Oke, kalian gimana menggunakan kuisis ini? Gampang nggak? Gampang diaksesnya. Oke, sinyalnya aja ya, berarti terkendala di sinyal. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sebelum kita pulang, angka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin ya sama Fahri. Semuanya diam. Alhamdulillah ya Bu ya. Pembelajaran ini sudah selesai. Mungkin sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Berdoa selesai, semuanya beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Fahri. Untuk semuanya hati-hati di jalannya. Jangan kemana-mana, langsung pulang ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.